Oke, balik lagi di SSR Streaming Service Review episode ketiga. Kali ini kita akan ngebahas streaming service SVOD, streaming service video on demand, yang sebenarnya nggak terlalu common di Indonesia, tapi ini cukup ramai di luar negeri. Bisa dibilang sebenarnya ini underrated-nya gitu. Banyak sekali merekomendasikan, cuma belum belum rame lah di Indonesia lah, masih mencari unique selling point-nya apa sih Amazon Prime. Nah, kita akan bahas nih kenapa belum rame, terus apa yang menarik dari Amazon Prime. So, kita mulai dari harga dulu. Nah, kali ini Isman lebih banyak pengalaman di Amazon Prime. Gue sendiri pribadi belum terlalu banyak murid di Amazon Prime, baru nyoba-nyoba aja dari account temen, tapi bener-bener belum ngalamin sendiri. Kita mulai dari harga dulu, Man. Harganya gimana nih? Oke, kalau harga itu, kalau dikurskan ke rupiah, itu sekitar 89-90 ribuan per bulan. Dan bedanya Amazon Prime dengan Netflix itu adalah, kalau Netflix kan ada paket-paketnya. Yang dimana paket termahal itu lo dapat kualitas gambar yang paling keren, dan lo bisa share device paling banyak. Nah, kalau di Amazon Prime itu cuma ada satu plan, yaitu 89.000, 80 sampai 90 ribu per bulan lah, kurang lebih, tergantung kurs rupiahnya bagaimana. Oh, berarti kalau dari USD berapa besar? Kalau USD itu sekarang sekitar $7, $7, $8. Berarti kan kalau misalnya sekarang USD sekitar 15.000, berarti sekarang kan kursnya sekitar 13.000, 14.000 kan, berarti ada di kisaran 90.000. Kalau lu di luar negeri dan lu punya kartu mahasiswa, lo bisa dapat diskon mahasiswa atau diskon siswa, dan itu diskonnya sekitar $2, jadi lo bisa dapat di harga langganan $5 per bulan, atau kalau di Indonesia kan tuh berarti sekitar 60 ribuan. Oke, dari harga berarti kisaran 89 sampai 100 ribu ya per bulan, dan nggak ada banyak plan, cuma satu doang. So memudahkan untuk memilih kali ya, jadi nggak usah pilih A atau B, tapi langsung jadi nggak ada upselling dan lain-lain, nggak ada cross sell. So, oke, itu dari sisi harga. Dari polisinya, kalau kita ngomongin polisi, berarti kita ngomongin bahwa kemudahan untuk akses devices kan, kebanyakan keseruan enaknya dari streaming service ini tuh kita bisa sharing account gitu sama teman-teman, jadi bayarnya nggak sendiri patungan. Jadi ini sharing account-nya nih bisa berapa banyak, device-nya berapa banyak, terus bisa diakses secara bersamaan tuh berapa banyak. Setahu gua dia itu bisa multiple profile. Gua belum pernah nyoba sampai berapa profile, tetapi waktu itu gua sempat sharing dengan adik gua, itu 2 sampai 3 profile, berarti sekitar 3 account berarti. 3 orang yang akses. Lalu untuk nyala bersamaannya, waktu itu kita pernah pakai bareng, itu sekitar 2-3 device bersamaan. Seingat gua 2 itu udah lama banget sih, sekarang adik gue udah nggak pakai lagi. Jadi setahu gue sekitar 2 device bersamaan. 2 device bersamaan ya, berarti sama kayak Disney Plus ya? Iya. Oke, 2 device bersamaan, 89.000, 100.000, anggaplah worth it lah ya, dibagi 2, gocap ya 50-50. Dan bisa dibayar pakai GoPay. Setahu gue bisa dibayar pakai GoPay. Oh, bisa bayar pakai GoPay? Oh. Nah, bisa bayar pakai GoPay. Oh, berarti kemudahan untuk transaksinya Amazon Prime udah masuk Indonesia dong? Setahu gue udah. Jadi kalau lu masuk ke Amazon Prime, sekarang mereka udah ada kayaknya interface-nya pakai bahasa Indonesia. Cuman kayaknya karena memang tidak dipromosikan sebesar Netflix dan Disney Plus, orang relatif nggak tahu. Tetapi kalau waktu itu gue coba tes, jadi gue mau bayar, mau ganti nomor CC gue ke nomor lain. Nah, ternyata ada pilihan GoPay, jadi bisa bayar pakai GoPay. Oh, I see, gila ya GoPay ya. Oh, ini kemudahan juga nih berarti ya, kemudahan cara pembayarannya. Kita bisa pakai GoPay. So, kita sekarang ke user interface. Kita ke user interface. Ya gimana gitu? Ini coba both dari devices yang lu tonton. Kayaknya lu mungkin nonton dari smart TV dan dari laptop kali komputernya. Gua nggak tahu apakah di mobile ada juga. Tapi coba lu review dari tiga hal itu, gimana nih UI. Gue udah pernah pakai Amazon Prime di tablet, jadi gue pakai Amazon yang Kindle Fire itu, gue pernah nonton di Smart TV, dan gue juga pernah nonton di komputer, di web. Nah, jeleknya kalau pakai yang di web, itu adalah dia terintegrasi langsung sama situsnya Amazon.com. Jadi sesekali lo akan melihat kayak upaya Amazon untuk mengiring lo ke service-service mereka yang lain, kayak audiobook, Audible itu, Kindle,
kemudian Amazon Fresh atau dan segala macamnya. Jadi Amazon itu mencoba menghubungkan lo dengan sektor-sektor bisnis dia lainnya. Nah, itu yang kadang-kadang bikin user interface kalau di Smart TV itu relatif lebih simpel. Jadi hampir sama kayak Netflix di mana lo bisa slide videonya ke samping untuk melihat ada daftar apa aja. Cuma dia itu pengkategoriannya agak berantakan. Jadi kalau di Netflix lo kan bisa lihat habis film populer, lalu ada misalnya genre-genrenya. Nah kalau di Amazon Prime tuh kadang-kadang nggak urut. Jadi habis genre, tahu-tahu ada film populer, serius, terus masuk lagi ke genre seperti itu. Jadi kadang-kadang kita ngelihatnya nggak urut gitu. Nah katanya itu karena disesuaikan dengan behaviornya kita ketika nonton. Cuman ya problemnya adalah ketika kita mencoba explore title lain, agak kesulitan jadinya. Seperti itu. Apa sih, mau mencoba personalisasi gaya Netflix tapi secara experience-nya kurang ya gitu ya? Betul. Cuma yang bagus dari Amazon Prime yang gua sangat appreciate adalah, kan selama ini kalau kita lihat Netflix kan kita hanya diberi indikator ini berapa puluh persen sesuai dengan selera lu. Nah kalau di Amazon Prime kita bisa lihat reviewnya. Jadi kita bisa lihat ini 4 bintang kah, atau 5 bintang, atau 3 bintang. Jadi kita bisa lihat user reviewnya untuk nentuin ini kayaknya worth to watch atau enggak, seperti itu. Sementara kalau Netflix kan kadang kita harus coba-coba kan. Ini katanya 80% sesuai selera gua, tapi kok gua merasa nggak mantep ya dengan filmnya, seperti itu. Oke, I see. Ada lagi nggak kira-kira yang secara UI itu jadi beda dengan yang lainnya? Ada lagi. Jadi nanti kalau misalnya kita masuk ke feature, jadi ketika kita mulai nonton filmnya, salah satu hal yang menurut gua membuat Amazon Prime itu menonjol dibanding kompetitor-kompetitornya adalah fitur X-ray-nya. Jadi X-ray itu kemampuan di feature di mana ketika lo nonton film, terus lo ngeliat salah satu pemerannya, aktornya gitu, dan lo merasa lupa, ini aktornya siapa ya? Kayaknya pernah lihat. Ada feature X-ray yang di mana lo akan langsung dibawa ke data-data siapa saja cast-nya. Jadi misalnya dalam satu layar ini hanya ada gua sama Lundri, kita sebagai aktor. Otomatis X-ray-nya akan mendeteksi, ini Andri, ini Isman. Isman pernah muncul di film apa aja. Isman profilnya seperti apa. Film-film yang terkenal apa. Satu kita bisa juga cek ke Andri, Andri ini aktornya profilnya seperti apa. Dia main di film-film apa, dia terkenalnya film-film apa. Film dia yang available di Amazon Prime apa, seperti itu. Jadi ada trivial informasi gitu? Ada trivial informasinya, itu yang bagus dari feature X-ray. Dan feature X-ray itu terbantu karena IMDb, Internet Movie Database, itu yang punya Amazon. Oh, pantes. Jadi Amazon itu X-ray-nya disupport oleh database-nya IMDb. Jadi mereka bisa secara real time mendeteksi ini karakternya siapa, ambil datanya dari IMDb secara seamless. Dan ternyata kalau kata foundernya IMDb, itu memang salah satu plan yang udah disiapin Jeff Bezos, pemiliknya Amazon, sejak lama ketika dia mau bikin Prime Video, seperti itu. Oh ya ampun, keren banget ya berarti bisa. Ini memudahkan sekali untuk ngedapatin informasi-informasi trivial ketika kita nonton. Kan banyak nih sering nih kita nonton kayak ini siapa ya? Ini si ini, tapi kita kurang ingat-ingat lupa soal informasi aktor-aktornya. Jadi begitu ada fitur ini, kita jadi mudah dapat informasi dalam satu Windows yang sama ya. Iya. Dan gilanya itu dia tidak spesifik ke yang aktor-aktor high bill-nya aja, maksudnya bukan aktor-aktor yang ternamanya aja. Lo bahkan bisa dapat data dari yang karakter-karakter yang ekstrasnya aja, yang cuma sekedar nongol, yang cuma muncul beberapa detik. Selama dia ada masuk di dalam frame, di dalam layar, X-ray akan otomatis mendeteksi profilnya. Anjir, keren banget. Berarti dia punya teknologi face recognition yang secanggih itu ya? Iya. Karena kan connect ke IMDb kan basically database. Which is yang sebenarnya di-input juga oleh user kan. Betul. Berarti gila, dia keren banget sih. Menurut gue ini belum ada feature ini di streaming service manapun ya. I think ini nggak tahu juga ya. Bahkan mungkin nggak cuma streaming service yang berbayar atau yang kayak begini, bahkan kayak OTT mungkin ya. OTT pun kita kalau tarik lagi ke atas ke OTT pun juga belum ada kali feature seperti ini ya. Wow. Belum ada karena yang punya IMDb, di mana IMDb itu adalah database film terbesar,
itu yang punya cuma Amazon. Jadi Amazon terbantu banget punya IMDb, dan IMDb itu salah satu perusahaan internet tech startup pertama yang dibeli Amazon. Ketika Amazon waktu itu jualannya masih buku. Seperti itu. I see. Wow. Ini added value banget sih. Gue nggak ngerti sih ini mungkin bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman yang memang suka nontonnya agak geek kali ya, mau nyari-nyari gitu segala macam. I don't know. Betul. Bisa jadi pertimbangan. Oke, let's go to the next topic. Topik selanjutnya adalah ini sebenarnya minor juga sih, nggak terlalu jadi concern utama, tapi soal kualitas gambarnya gimana? Rata-rata kan ada orang memang pengen nonton dapat kualitas yang terbaik gitu. Dari sisi kualitas gambarnya gimana? Support 4K kah atau apa? Oke. Yang bagus dari Amazon Prime, mostly dia hampir semua kontennya support 4K HDR dan kualitas gambarnya hampir sebagus Netflix. Jadi kalau mau diurutin dari yang udah kita review ya, Netflix sama Amazon itu ada di level yang sama. Di bawahnya dalam jarak yang cukup signifikan itu Disney Plus. Jadi Disney Plus relatif di bawahnya mereka dalam kualitas 4K HDR video seperti itu. Dan yang bagus gini, saking perhatiannya Amazon Prime terhadap kualitas tampilan visualnya, dia tuh sampai mikir, oke, subtitle pun kita harus perhatikan kualitasnya. Jadi mereka kasih kita kebebasan untuk mengatur setting subtitlenya. Jadi kalau di Netflix kan kita cuma bisa pilih subtitle Indonesia, Inggris, Mandarin atau apa. Nah, kalau di Netflix di Amazon Prime kita bisa kita pilih subtitle bahasa Indonesia. Mau ukurannya kecil, sangat kecil, normal, besar, sangat besar. Warnanya mau kuning, pink atau warnanya putih. Mau dikasih background hitam atau dikasih background transparan. Jadi kadang-kadang kita bisa buat subtitlenya tuh kayak kalau yang kita lihat di film-film bajakan oleh Lebah Ganteng seperti itu. Jadi subtitlenya bisa di-set seperti itu supaya tidak mengganggu kualitas filmnya. Jadi kan kalau kita lihat film kan kadang-kadang ada black bar-nya kan. Nah kita bisa set agar subtitlenya ada di black bar-nya aja seperti itu. Ada audio description-nya segala loh. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ngelihat tunanetra, kita bisa minta audio description yang jelasin runtutan filmnya dari ledakan, actionnya apa, dialognya apa, segala macam. Wow. Oke. So, kita langsung let's go to the next topic aja kali ya. Ini main konten yang sering kita bahas yang jadi pertimbangan utama setiap orang untuk langganan SVOD atau streaming service, which is adalah original kontennya. Line up utama atau isi kontennya apa sih yang menjual gitu, original kontennya apakah semenarik itu, terus line up lainnya dari sisi IP-nya yang ditampilkan di situ tuh apa aja sih, apakah semenarik itu? Apa coba? Yang gua tahu cuma The Boys. Ya, jadi kalau untuk sekarang yang benar-benar diketahui banyak orang secara mainstream tuh baru The Boys aja. Kalau gue pribadi, dulu gue start nonton Amazon Prime itu bukan karena The Boys, tetapi karena Grand Tour. Jadi kalau lu dulu nonton Top Gear di BBC, kan itu sempat bubar di mana hostnya James May, Jeremy Clarkson, Richard Hammond itu dipecat. Nah mereka kemudian pindah ke Amazon Prime dan mereka bikin acara tandingannya yang namanya Grand Tour. Nah dulu gue mulai langganan Amazon Prime untuk bisa nonton Grand Tour. Baru belakangan gue pakai untuk nonton The Boys dan segala macamnya. Minusnya untuk line up itu memang kalah jauh dibanding Disney Plus, dibanding Netflix. Jadi Amazon Prime itu relatif nggak seagresif mereka berdua untuk dapetin IP-IP terkenal. Jadi kalau Disney punya Marvel, punya Pixar, punya Star Wars, Netflix kemudian punya anime, punya Korea dan segala macam, Amazon Prime nggak punya itu. Mereka nggak punya kartun, mereka nggak punya anime, mereka benar-benar bermodal konten yang mereka buat sendiri sama konten-konten third party yang semakin lama berkurang karena banyak publisher yang bikin streaming service sendiri kan sekarang. Jadi kalau ditanya apa title yang paling bagus, gue paling hanya bisa merekomendasikan Grand Tour, The Boys, Jack Ryan, lalu Hunters, Vikings. Habis itu udah rata-rata Good Omens. Habis itu udah relatif rata-rata bukan IP-IP terkenal. Paling yang nantinya bakal agak gede adalah mereka lagi bikin Lord of the Ring yang serial. Oh iya. Seperti itu. Itu bakal di Amazon Prime. Kayaknya itu
upaya Amazon Prime untuk ngisi kekosongan yang ditinggalkan Game of Thrones. Seperti itu. Oh, Game of Thrones punya Amazon Prime? Enggak. Game of Thrones punya HBO. Cuman kan sekarang Game of Thrones gak ada. Berarti ada kekosongan untuk serial-serial epic kan. Ini kan yang sekarang berusaha diisi banyak orang kan. Seperti itu. Amazon Prime berusaha mencoba mengisinya dengan Lord of the Ring. Tapi itu masih lama, masih dalam produksi. Tapi di luar itu hampir Amazon Prime nggak punya IP atau brand terkenal. Korea nggak ada, di mana itu penting buat pasar Indonesia sekarang. Anime juga nggak ada. Superhero cuma The Boys. I see. Seperti itu. To summarize juga mungkin sebenarnya konten-konten Amazon Prime ini sebenarnya bagus secara kualitas. Beberapa series, ya tadi gue bilang di awal, Amazon Prime ini underrated banget karena banyak review-review yang bilang semua series dan original kontennya itu mostly bagus tapi kurang sorot aja oleh publik. So gue mentioning beberapa yang sering orang ngomong ya, selain The Boys tadi ada Jack Ryan, ada American Gods, ada Fleabag, terus ada juga The Man in High Castle, The Marvelous Mrs. Maisel, terus ada tadi lu udah sebut juga Hunters dan The Good Omens, Homecoming, Goliath, itu semua series dan original content dari Amazon Prime yang sebenarnya benar-benar secara review bagus banget dan mungkin akan masuk atau masuk nominated dan mungkin menang juga gitu di award which is di tahun 2021 ya. I don't know nih apakah di Golden Globe dan Oscar nanti, Golden Globe berarti ya kalau kita ngomong Golden Globe dan Emmy Award gitu. Emmy Award untuk series itu beberapa tadi yang gue mentionin menang atau minimal masuk dalam nominasi. But I believe kayaknya sih mungkin masuk gitu karena underrated, dan kalau mereka berhasil dapetin sorotan highlight dari award itu, kayaknya orang-orang mungkin kesana sih. Dan I don't know kalau di Indonesia, kita spesifik ngomong di Indonesia, mungkin kita butuh iklan yang lebih atau ada beberapa influencer yang mungkin ya harus mempromosikan. Ya betul. Oh lupa satu hal lagi, secara ini lupa dalam hal pricing. Amazon Prime itu kita bisa beli ketengan. Jadi misalnya kita cuma mau spesifik lihat satu episode dari sekian banyak episode, kita nggak perlu langganan, kita bisa ketengan beli episode atau sewa episode itu aja. Oke. So to summarize, ini worth it banget. Ini bisa jadi alternatif, mungkin bukan yang utama, dengan harga 89.000 sampai 100.000 per bulan. Ini worth it untuk alternatif pilihan kita mau nonton apa. Kalau misalnya bingung, udah bosan sama mainstream, ini bisa jadi alternatif. Toh juga original kontennya bagus-bagus juga. Dan tadi ada fitur yang bisa beli satuan, episode 1, episode 2, itu juga bisa membantu untuk apakah mau langganan atau enggak, jadi nyoba dulu. So again, bisa dibilang ambil kesimpulan bahwa Amazon Prime ini cocok untuk jadi alternatif dan dengan harga yang segini worth it sekali. So anyway, gitu aja SSR episode ketiga. Nanti kita akan lanjut lagi ke episode selanjutnya. Episode 4 kita bahas apa? Komen aja di bawah mau bahas streaming service apa, atau kalian pernah ngalamin atau mencoba Amazon Prime, udah punya experience-nya, bisa komen di bawah juga pengalaman kalian gimana. Thank you udah nonton. Biasa komen dan subscribe. Akhir kata, play it to stop this. Cut.